Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Hadir lagi kita di sini di acara Coffee Morning BM Bung Maman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemilu, di mana hari ini kita akan bercerita dengan tema format pemilu 2024 dan kualitas demokrasinya. Nah, untuk membahas ini, untuk bercerita tentang ini di podcast kali ini, kita menghadirkan seorang bintang tamu. Langsung saja kita panggilkan dia, Bang Ari Barata. Pada Bang Ari Barata, saya persilakan untuk ke depan. Halo Bang Ari, salam sehat Bang. Salam sehat. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Aduh, sehat. Luar biasa. Saya boleh buka ya? Oke boleh, kita sudah PCR tadi sebelum kesini Bang sama tim. Terima kasih sudah difasilitasi tim untuk melakukan tetap prokesnya. Nah, hari ini Bang Ari ini saya perkenalkan dulu. Bang Ari ini nama lengkapnya adalah Ari Barata Tampu Bolon. Beliau ini merupakan alumni FISIP USU angkatan 2003. Nah, beliau ini adalah seorang peneliti sosial dan politik. Sehari-hari beraktivitas di dunia perpolitikan atau pemiluan. Nah, hari ini Bang kita akan membahas tema diskusi kita hari ini, yaitu format pemilu 2024 dan konsep dan kualitas demokrasinya. Jadi format pemilu 2024 dan kualitas demokrasinya. Nah, menurut Abang gimana nih Bang? Dari format pemilu 2024 yang sudah disarankan oleh MK, itu kan ada 6 format tuh ya. Format yang pertama itu, kalau bisa saya jelaskan satu persatu, ini saya sampaikan nih Bang ya. Yang pertama itu kan formatnya itu adalah pemilu serentak yang pertama untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden dan anggota DPRD Bang. Format yang kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati wali kota. Format yang ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati wali kota. Yang keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Yang kelima, formatnya yaitu pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur. Yang keenam, yang terakhir nih format yang diusulkan dari MK, yaitu pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan memilih bupati wali kota. Nah ini Bang, mirip-mirip nih Bang, mirip-mirip tapi beda pemaknaan. Mungkin bisa langsung saja ditanggapi oleh Bang Ari dari 6 format yang diusulkan MK ini. Silakan Bang Ari. Terima kasih buat kesempatannya datang kemari. Pertama ya karena ini Coffee Morning, kemarin diajak kemari untuk diskusi. Jadi saya tadi baru lari-lari pagi, jadi langsung datang kemari diskusi sama Bung Maman. Terima kasih Bang sudah hadir di podcast Jadi, kita Bang. Maaf kalau saya ya kayak gini, sesederhana ini, sesantai ini. Siap. Ya. Nah, terhadap yang Bung Maman sampaikan, opsi format pemilu 2024. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, opsi ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan 6 opsi. Opsi yang sudah Bung Maman jelaskan tadi, opsi pertama tentang pemilu serentak, keserentakan antara DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di tingkatan daerah. Ini sama mirip dengan pemilu sebelumnya 2014. Kemudian di poin kedua, pemilu serentak untuk memilih DPR, DPD, presiden, dan eksekutif pada provinsi. Agak sedikit berbeda, tadi DPRD, ini eksekutif di tingkatan provinsi dan kabupaten kota atau kepala daerah kan. Nah, di opsi ketiga adalah keserentakan terhadap keseluruhan di poin pertama dan kedua tadi. Artinya ada keserentakan DPR,
DPRD provinsi kabupaten kota, DPD, presiden, gubernur, bupati dan wali kota sebagai eksekutif, kan begitu. Nah, keempat sampai keenam ini membagi-bagi secara keseluruhan, artinya pemilu nasional di tingkatan DPR RI, DPD dan DPD, presiden dan wakil presiden, kemudian ke bawahnya akan dilanjutkan dengan pemilu di tingkatan provinsi secara serempak di poin kelima, provinsi kabupaten kota, DPRD provinsi dan kabupaten serempakan. Kemudian di poin keenam membagi 3 level antara nasional, eksekutif, legislatif, kemudian di tingkatan provinsi eksekutif, legislatif, kemudian dilanjutkan setelahnya eksekutif, legislatif di kabupaten kota. Itulah terhadap 6 poin tersebut, kan begitu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan Bung Maman, bagaimana pendapat saya terhadap format ini ke depannya. Nah, sampai hari ini kan memang belum ada kepastian akan menggunakan format mana di 2024. Namun ketika saya ditanyakan, bagi saya yang paling cocok untuk 2024 dengan kata keserentakan, saya lebih condong untuk berpikir ke poin ketiga, di mana keseluruhan terhadap pemilihan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya DPR, kemudian DPD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi kabupaten kota, serta gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan bupati wali kota sebagai kepala daerah kabupaten kota, kan gitu kan. Nah, dilaksanakan secara serempak bagi saya adalah supaya pemilu nanti menghasilkan sebuah keintegralan pemerintahan pusat sampai ke daerah sebagai sebuah negara kesatuan. Artinya kita tidak boleh membedakan antara lokal dengan nasional, seperti itu. Bagi saya demokrasi itu bukan sekedar pemungutan suara di tingkatan TPS atau hasilnya dari pemungutan suara tersebut, tetapi bagaimana hasil dari keterpilihan seseorang atau keterpilihan partai politik di situ mampu membangun negara ke depannya. Ya, dalam hal ini paling sederhananya adalah mensejahterakan rakyat ke depannya. Nah, ketika presiden sampai ke gubernur sampai ke bupati wali kota dipilih secara bersama-sama, menurut saya akan terjadi semacam sebuah kesepemahaman dalam produk kampanyenya nanti, kesepemahaman dalam visi misi bernegaranya nanti. Karena bagi saya melihat bahwasannya pemilu menempatkan partai politik sebagai peserta. Pemilu tersebut juga menempatkan calon legislatif, calon eksekutif. Itu menjadi syarat pencalonan adalah berasal dari suara partai politik di pemilu sebelumnya. Artinya apa? Bahkan presiden, calon kepala daerah itu adalah hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Di samping juga pada tingkatan kepala daerah ada calon independen. Namun peran partai di situ sangat penting, kan begitu, dalam hal rekrutmen para pejabat publik nantinya. Oleh karenanya ketika ini dilaksanakan secara bersama-sama, partai akan mampu untuk berjuang menempatkan para kader-kader partainya di calon-calon tersebut, sehingga untuk dalam proses pemenangan ini para calon-calon kepala daerah dan calon presiden serta anggota legislatif memiliki platform yang sama dalam pertarungannya nanti ke depan, sehingga ketika mereka terpilih efeknya adalah mampunya penyelenggaraan negara dari pusat sampai ke daerah untuk bekerja saling bersama-sama. Ketika memang hasil dari pemilihan itu mampu memenangkan dari satu koalisi tertentu, begitu. Artinya sehari ini kita melihat kepala daerah dan presiden yang hari ini menjabat tidak serta-merta adalah dalam sebuah lingkar koalisi yang sama, kan begitu. Iya. Ada koalisi yang dibangun oleh
paslon 01 kemarin, ada koalisi dengan 002, walaupun hari ini sama-sama sudah kita lihat bahwasannya telah membangun bernegara bersama. Namun di tingkatan pilkadanya gitu ya, ada koalisi yang berbeda-beda yang tidak terintegral koalisi itu dengan koalisi pilpresnya gitu. Kemudian menghasilkan kepala daerah yang memiliki platform dan visi misi yang memiliki visi misi sendiri ketika berkampanye, kan begitu. Nah, ini terkadang membuat proses penyelenggaraan kabupaten kota berbeda visi dengan penyelenggaraan negara. Nah, menurut saya hal tersebutlah yang salah satu poin yang membuat saya harus berpikir, nah, akan lebih baik ketika pemilu ke depan dilaksanakan secara serentak. Nah, bagi saya kemudian akan muncul pertanyaan. Pasti Bung Maman bertanya gitu kan, loh, kalau serentak itu gimana? Kemarin aja dilaksanakan pemilu yang belum secara keseluruhan serentak, ada permasalahan teknis, ada permasalahan pelanggaran, gugatan dan lain sebagainya. Kemudian ada pelaksanaan teknis juga yang sampai ya kita mengalami duka gitu, di mana banyak KPPS yang kemudian secara fisik letih dan akhirnya ada juga yang meninggal dunia, kan begitu kan. Ini kan problem. Ini problem. Nah, bagaimana pertanyaan itu pasti Bung Maman tanyakan ke saya. Nah, menurut saya problem tersebut secara teknis bisa kemudian untuk sama-sama kita atasi dengan sama-sama bersama-sama menyepakati bahwasannya penyelenggaraan di tingkat TPS jumlah pemilihnya dipersedikit sehingga konsekuensinya jumlah TPS akan lebih banyak. Nah, pernah pemilu atau pilkada sebelumnya pernah satu TPS itu jumlahnya 800, 600, 400 sampai 300 kemudian, dan kita sudah mengalami itu kemarin di pandemi dengan menetapkan protokol kesehatan yang pemilu kemarin sempat ditunda, kemudian dilanjutkan dengan pengetatan protokol kesehatan dengan konsekuensi jumlah pemilih menjadi lebih sedikit di masing-masing TPS. Kan begitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah gagasan untuk menyelenggarakan pemilu serentak secara keseluruhan dalam hal mengantisipasi permasalahan teknis yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, sebentar Bang. Jadi kan abang ini tadi dari 6 format menurut Bang Ari, ya kan? Format ketiga itulah. Saya sambil minum kopi ya. Oke, biasa Bang, santai aja karena kita sambil ngopi, ya kan? Berarti di format ketiga tadi itu, ya kan, dimana berarti nantinya ada itu 7 kertas suara itu nanti kan, karena kita memilih di nasional itu ada DPR RI, DPD, pemilihan presiden wakil presiden, baru di tingkat lokal itu ada pemilihan gubernur wakil gubernur, di eksekutifnya baru DPRD kabupaten kota, ya kan, baru DPRD provinsi, lalu wali kota atau wakil wali kota. Nah, dari pemilihan ini abang lebih refer kan kepada format yang ketiga ini, karena tadi aku menangkap nih, karena adanya harapan kesatuan visi bernegara kan gitu kan, dari semua yang kita pilih ini nanti, yang dari semua yang masyarakat pilih kan gitu. Jadi sama-sama nanti mereka memikirkan gimana visi kedepannya Indonesia ini tanpa membangun gap antara nasional dan daerah, antara Jakarta dan luar Jakarta, kan seperti itu Bang. Menarik sih yang tadi abang bilang, cuman Bang, menyambung tuh tadi ada beberapa kendala abang bilang, tapi gini, usulan abang kan terkait opsi tadi itu ya, format nomor 3. KPU kan kemarin juga membilang juga bahwasanya penyelenggara ada kendala, yaitu masalah budget atau anggaran. Karena tadi saran abang adalah pembentukan TPS yang akan diperbanyak, kan gitu. Membentuk TPS makin banyak karena akan membagi pemilih semakin lebih sedikit. Contoh untuk 200 atau 150 per TPS. Nah, itu kan memakan budget gitu Bang, memakan anggaran lebih. Itu gimana abang menanggapinya? Nah, kalau terhadap anggaran, pelaksanaan pemilu yang dibeda-bedakan masanya seperti masa sebelumnya contohnya, tetap ada anggaran digunakan untuk pemilu di 2019 dan juga ada anggaran digunakan untuk pilkada. Nah, artinya dua anggaran dalam pemungutan itu bisa disatukan
hari ini untuk pemungutan suara secara serentak yang seperti pendapat saya tadi gitu. Jadi menurut saya terhadap anggaran tersebut tidak menjadi sebuah problem pokok ketika penyelenggaraan secara serentak itu. Baik dia pilkada, baik dia pemilu, tetap menggunakan anggaran yang sama. Bagaimana kemudian pilkada dan pemilu ini dijadikan satu dan anggaran itu bisa sama-sama dilaksanakan untuk pemilu tersebut. Bisa secara sederhana bisa dibayangkan seperti ini. Dalam pilkada tetap ada TPS yang dibiayai dengan jumlah yang sama, dengan jumlah yang sama atau sedikit lebih berbeda dengan pemilu yang tetap juga penyelenggaraan di tingkatan TPS tetap berbayar. Sekarang ketika ini disatukan, TPS itu menjadi penyelenggaraan secara bersama-sama di tempat tersebut kan. Sesederhana itu saya berpikirnya. Oke. Berarti tenang Bang. Berarti ini kan ada rejim nih kan, ada 2 rejim pemilu hari ini kan, yaitu pemilihan yang kemarin itu dari Undang-Undang Pilkada 2016 nomor 10, baru Undang-Undang Pemilu yang tahun 2017 nomor 7 kalau tidak salah. Nah, di situ kan dia sama-sama nih dapat anggaran begitu Bang ya. Untuk melakukan pemilu di saat A dan melakukan pilkada di saat B. Nah, berarti kan sama-sama mengeluarkan dana nih, sama-sama ada anggaran nih. Nah, kalau disatukan ya logikanya mungkin ya anggaran ini kan jadi satu. Otomatis kan kalau kita berpikir dari segi anggarannya kan gitu, berarti ada 2 anggaran dilakukan pada satu momen. Berarti kan jadinya kan lebih baik kan begitu Bang ya. Karena jadi seperti surplus kan seperti itu kalau kita menilainya. Walaupun kita belum menghitung beban tugasnya ya. Karena di sini menyelesaikan 5 mungkin, di sini menyelesaikan 2 kan gitu, atau menyelesaikan 4, di sini menyelesaikan 3. Tetapi ketika ini digabungkan ya kan, jadi bisa dibagi sedikit cost ya kan, yang mana itu diberikan kepada saat A dan saat B, disatukan dibagi menjadi penyelenggaranya dibagi 2 ya kan, yang aturannya saya menjaga satu TPS di 2 kali momen menjadi di satu momen ada 2 pengawas jadinya. Seperti itu mungkin Bang ya kan, karena di satu momen ya kemarin kan ini kan 2 momen nih ya kan, satu pengawasan gitu. Satu penyelenggara budgetnya. Nah, nanti kalau di satu momen kan berarti kan bisa baliknya. Jadi 2 penyelenggara yang direkrut di situ. Mungkin itu bisa menjawab mungkin dari penjelasan Bang Arya. Mungkin seperti itu kalau saya bisa menangkap penjelasan dari Abang. Menarik sih, karena berarti masalah anggaran ini bisa terjawab nih dengan yang Abang bilang. Nah, lanjut Bang, kalau masalah efisiensi ini waktu nih, kan ada yang bilang kalau langsung semua dilakukan nggak cukup nih waktunya kan gitu. Baru petugas nih kayak tadi ada petugas yang sampai dia karena ngantuk teledor, baru dia pikir itu kopi, dia minum, rupanya itu tinta kan gitu. Ada juga dia yang karena kecapean kan gitu, jadi banyak mati karena data disajikan, kita bisa melihat kan gitu. Banyak juga petugas di lapangan yang dari penyelenggara yang meninggal dunia kan, itu sangat kita sayangkan juga kan gitu. Nah, itu gimana menurut Abang untuk menanggapi permasalahan itu atau menyelesaikan permasalahan itu? Kalau permasalahan secara teknis di tingkatan TPS, ya usul saya tadi seperti mempersedikit jumlah pemilih di tingkatan TPS. Menurut saya itu sangat efektif dan efisien dalam hal mengantisipasi momen-momen seperti yang Bung Maman sampaikan. Nah, jikalau di setiap TPS mampu ditetapkan misalnya 200 pemilih maksimal kan begitu, maka kita bisa mencoba mensimulasikan kemudian kan gitu kan pemungutan suara dan perhitungan suara, apalagi di masalah perhitungan suara ini ya, karena pemungutan kan kita sudah dibatasi. Pemungutan sudah dibatasi karena TPS dibuka jam 7 dan ditutup jam 1. Artinya sudah ada pembatasan terhadap pemungutan. Nah, yang belum itu adalah bagaimana perhitungan suara di TPS tersebut. Nah, ketika 7 kertas suara yang akan dipilih kemudian dihitung, nah ini kan kita bisa simulasikan. Kalau 200, itu berapa lama kotak surat suara untuk pemilihan legislatif tingkat DPR RI misalnya diselesaikan. Dengan jumlah calon yang pastinya lebih banyak di tingkatan DPRD maupun DPR RI. Nah, kalau untuk eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota itu kan relatif calonnya tidak banyak gitu kan. Ya pernah momen ada 10 itulah mungkin momen terbanyak kan begitu. Pencalonan terbanyak di Kota Medan.
ya pernah di Kota Medan juga di 2010 ya. Iya. Gitu. Nah, yang belakangan ini ya calon rata-rata 3 sampai 5 kan gitu kan. Di pilkada 2020 terakhir rata-rata calon segitu. Jadi untuk perhitungan suara eksekutif itu tidak terlalu lama. Yang akan memakan waktu lama adalah perhitungan suara di tingkatan legislatif kan begitu. Nah, ini bisa dicoba disimulasikan kemudian dengan angka 200 bagaimana, pemilih di angka 200 itu bagaimana. Nah, saya rasa untuk hal-hal seperti yang Bung Maman khawatirkan ke depan terjadi lagi di 2024, kejadian-kejadian 2019 itu dapat diminimalisir dengan cara itu tadi. Selain itu, proses rekrutmen yang dilakukan terhadap penyelenggara di tingkatan TPS itu juga harus diberi masa yang lebih panjang sebelum pemungutan suara. Agar apa? Agar ada masa bagi penyelenggara di tingkatan kabupaten kota, dalam hal ini KPUD untuk memberi bimbingan teknis terhadap penyelenggara di tingkatan bawah, baik PPK, baik PPS maupun KPPS, kan begitu. Agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada lagi hal-hal yang memperlama proses ini gitu. Ada bobot yang diberikan, pembobotan yang diberikan kepada penyelenggara di tingkatan TPS itu agar mereka menjadi sumber daya yang lebih baik. Dan proses ini saya rasa bukan 3 atau 1 minggu sebelumnya gitu. Tapi proses mungkin 3 bulan sebelumnya sudah ada proses, bahkan mungkin kalau bisa mensimulasikan proses pembobotan atau bimbingan teknis bagi KPPS tersebut adalah proses simulasi. Bagaimana mereka dihadirkan dalam sebuah momen pemungutan dan perhitungan suara di proses bimbingan teknisnya, agar ketika mereka pada hari pemungutan suara sudah bisa membayangkan secara nyata bahwasannya ini tantangan kita, begitu. Oke Bang, menarik. Jadi yang kalau dia bilang tadi, salah satu caranya adalah dengan menambah TPS agar pemilih di tiap-tiap TPS itu semakin biar lebih sedikit, dan rentan waktu yang digunakan oleh para penyelenggara untuk menghitung tadi itu surat suara tadi itu bisa lebih maksimal. Ditambah dengan satu solusi, yaitu waktu untuk pembobotan dari si penyelenggara tingkat bawah tadi itu seperti PPK sampai KPPS tadi itu bisa lebih terbobot sehingga mereka lebih siap ya waktu ketika terjun ke lapangan. Nah ini Bang, kalau bicara tentang kualitas demokrasi Bang, kalau melansir ensiklopedia Britania ini ya Bang ya, suatu negara itu kan dikatakan akan lebih baik ya kan apabila partisipasi politiknya masyarakat itu tinggi. Jadi kualitas demokrasi suatu negara itu akan lebih baik apabila partisipasi, sekali lagi indikator partisipasi politik masyarakatnya tinggi. Nah dari 6 format tersebut, kalau saya tadi bisa menilai jawaban Abang di format yang ketiga tadi itu yang lebih baik menurut Bang Ari. Nah itu gimana terhadap kualitas demokrasinya dari poin yang ketiga tadi Bang? Nah bicara tentang partisipasi ya, nah menurut saya memang ketika terjadi pemungutan suara secara bersama-sama gitu kan, akan ada calon yang lebih banyak kan gitu kan, berkontestasi di situ, akan banyak penyampaian ke masyarakat tentang visi misi, penyampaian kepada masyarakat tentang ajakan untuk ke TPS yang dilakukan oleh banyak pasangan calon atau calon legislatif kan gitu kan, akan membuat partisipasi akan meningkat. Menurut saya seperti itu. Selain hal-hal yang akan dilakukan, sosialisasi yang akan dilakukan oleh penyelenggara tentunya. Nah, poin ini memang saya meyakinin partisipasi itu akan lebih tinggi. Karena apa? Kita merujuk ke pemilu sebelumnya. Ketika kita bicara tentang pilkada, gitu ya. Ketika kita bicara tentang pilkada, partisipasi di tahun 2020 itu, pilkada terakhir itu kan 2020, iya. Itu mencapai 76%. Nah, pemilu terakhir itu tahun 2019 itu mencapai 81%, kan begitu. Artinya memang lebih banyak pemilu menghadirkan partisipasi. Karena apa? Karena lebih banyak calon yang ada di situ untuk menghadirkan keterpilihan itu tadi. Nah, begitu juga kemudian mengenai partisipasi ini, saya tetap meyakinin pada posisi secara bersama-sama
dilaksanakan keserentakan itu akan meningkatkan partisipasi, karena dengan jumlah kontestan yang akan lebih besar, lebih banyak, itu mampu mendorong masyarakat untuk memilih. Ya, walaupun bagi saya ya, kehadiran masyarakat ini faktual di lapangan bisa kita lihat gitu. Banyak memang mereka hadir karena mengetahui ini akan ada pemungutan suara. Tetapi problem-problem yang saya lihat lapangan tentang partisipasi juga berangkat dari permasalahan masyarakat untuk hadir ke TPS. Terkadang cueknya masyarakat terhadap pemilu itu menyebabkan partisipasi itu menurun. Nah, namun ajakan masyarakat untuk memilih, kemudian yang kita pahami bersama-sama, terkadang ada temuan-temuan di lapangan, money politik begitu ya, yang dilakukan oleh beberapa lah calon, itu juga bisa menaikkan partisipasi, karena ada masyarakat memang yang cuek dalam pemilihan, kemudian dia bertanya gitu, wani piro kata dia gitu kan. Nah, ini juga problem dalam pelaksanaan pemungutan suara kan begitu. Jadi relatif sih saya seperti yang saya awal sampaikan tadi, ya kualitas demokrasi itu bukan hanya sekedar tentang keterwakilan dalam jumlah partisipasi pemilih, tapi kualitas demokrasi itu juga adalah masalah keterwakilan terhadap harapan, terhadap usulan, atau terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar hari ini DPT daftar pemilih ya, daftar pemilih tetap pemilu 2000 sekian, 2024 nanti misalnya 190 juta gitu. Kemudian yang hadir memilih adalah 185 juta, jadi partisipasi sekitar 96% misalnya begitu ya. Nah, bagi saya kualitas demokrasi terhadap keterwakilan bukan hanya keterwakilan terhadap pemungutan tersebut, terhadap keterpilihan seseorang, tetapi bagaimana kemudian keterpilihan itu mampu menghadirkan kesejahteraan bagi pemilihnya, itulah kualitasnya. Oke bang. Pas yang tadi abang bilang tadi itu, nah karena bicara kualitas, tapi kan bicara kualitasnya kan kenapa kita bicara tadi partisipasi, karena keterwakilan suara semakin banyak nih yang mewakilkan suaranya, bisa dinilai berarti kualitas demokrasinya, berarti masyarakat berpartisipasi menyampaikan menyampaikan perwakilan suaranya kepada para calon atau dalam kontestasi politik tadi itu. Oke Bang Ari, nah ini Bang untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apa sih saran atau pendapat Abang terhadap format yang tepat digunakan pada pemilu 2024 nantinya agar kualitas demokrasi Indonesia lebih baik dengan tingkat partisipasi sebagai indikatornya? Tingkat partisipasi sebagai indikator. Nah, ya tetap pada poin yang saya sampaikan sebelumnya tadi, keserentakan terhadap keseluruhan kontestasi pemilihan menjadi satu poin pokok di situ agar partisipasi akan lebih baik lagi. Ditambah kalau di luar dari konsep atau format yang ditawarkan itu ada sedikit perubahan, kalau ini kan menurut pendapat saya ya. Iya Bang. Perubahan tersebut adalah pada poin sistem pemilihan legislatifnya. Hari ini kita mengenal sistem pemilihan legislatif dengan proporsional terbuka suara terbanyak. Artinya partai politik menyuguhkan para calon anggota legislatifnya dan kemudian masyarakat memilih, dan akhirnya suara terbanyak terhadap keterpilihan dari para calon di internal partainya, di masing-masing partainya, itulah yang menduduki kursi yang didapat oleh partai tersebut. Nah, bagi saya kemudian itu dapat diubah kembali ke proporsional tertutup. Artinya masyarakat pemilih itu memilih partainya, kemudian partai sebelumnya melakukan kaderisasi di internalnya untuk menyiapkan orang-orang, kader-kader yang akhirnya akan menduduki posisi-posisi jabatan tersebut, sehingga menurut saya itu terpenuhinya amanah dari undang-undang itu sendiri, bahwasannya partai politik adalah peserta pemilu.
bukan individu dari masing-masing orang dalam hal legislatif tentunya. Karena kalau individu sebagai personal calon itu sudah ada ruangnya, yaitu sebagai perwakilan daerah. Nah, di DPD kita memilih individu sebagai perwakilan daerah kita masing-masing yang akan duduk di DPD dan kemudian secara otomatis sebagai anggota MPR, kan begitu. Nah, untuk di DPR saya lebih berpendapat bahwasannya lebih baik mengoptimalisasi fungsi kinerja dari partai politik dalam proses rekrutmen dan kaderisasinya, agar memang benar-benar muncul para anggota dewan yang hadir sesuai dengan platform partai masing-masing. Sudah platform partai masing-masing. Nah, gini Bang, dengan saran Abang tadi soal proporsional tertutup tadi, di mana masyarakat mempercayakan suaranya kepada partai politik sebagai yang Abang bilang sebagai peserta pemilu sesuai dengan undang-undang, kan gitu. Sesuai dengan undang-undang partai politik menggunakan peserta pemilu. Jadi masyarakat memilih nih partai politik. Nanti partai politik ya akan berdasarkan jumlah suara, dia akan memporsikan kepada kadernya yang menurut penilaiannya sudah terkaderisasi di partai politik, itulah yang akan didudukkan di parlemen, di Senayan atau di DPR. Nah, gini Bang, saya kembalikan gini pertanyaannya Bang. Apakah waktu proporsional terbuka dalam pencalonan menuju caleg kan gitu, kan yang menentukan caleg-caleg ini kembali lagi kan partai politik begitu Bang. Nah, kenapa nggak dilakukan partai politik saja yang seperti Abang sampaikan tadi itu dilakukan di sistem terbuka ini Bang? Langsung saja di tempat para kader-kader yang terpilih sudah dikaderisasi ini, itu yang ditawarkan juga ke masyarakat. Nah, seperti itu Bang. Nah, sistem keterbukaan seperti sekarang membuka peluang, mengisyaratkan peluang bagi para calon untuk lebih terbuka lagi dalam mempromosikan dirinya akhirnya, sehingga partai politik cenderung memilih calon itu akibat ketokohan, mungkin akibat keterkenalan, ya kan, popularitas dalam hal ini, gitu kan, sehingga di sisi lain mengabaikan fungsi pendidikan politik itu sendiri. Banyak partai mungkin yang akhirnya mencalonkan calon anggota legislatifnya di pemilu saat ini di partai A, padahal pemilu sebelumnya dia sedang menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat di partai B. Ya, ada dalam tanda kutip, dalam bahasa-bahasa sederhana bisa disebut kutu loncat dan lain sebagainya kan gitu. Nah, proses ini yang akhirnya membuat ini tidak dapat dikatakan sebagai proses kaderisasi yang cukup mapan begitu. Artinya keterpilihan seseorang sebagai anggota dewan bisa hari ini keterpilihannya dikarenakan karena kerja dia dalam publisitas individu dia, sehingga ke depan kecenderungan platform partai yang sebenarnya adalah alat perjuangan dan tujuan partai itu terabaikan. Oh, jadi saya nangkep nih Bang. Jadi dengan sistem keterbukaan sekarang itu setelah calon-calon ini yang sudah melalui proses, pasti sudah melalui proses seleksi nih dari partai politik. Tetapi karena dia sifatnya bertarung secara person kan gitu Bang, untuk dia berupaya meraup suara sebanyak-banyaknya agar dia menang. Jadi dia menghalalkan banyak cara, ya kan gitu, yang mana ya bisa saya katakan sedikit meninggalkan platform partai demi, ya kan, demi konstituen yang bisa memilih dia. Nah, mungkin itu maksud Abang ya, terkait bicara soal perbedaan dari proporsional tertutup dan terbuka terkait soal kader yang dicalonkan. Oke, saya tangkap di situ. Nah, gini Bang, belakangan ini kan ini riuh nih Bang soal masalah keserentakan pemilu ini di tingkatan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara KPU dan Bawaslu seperti itu. Nah, di sini KPU ada menawarkan supaya tahapan itu supaya pemilu 2024 itu dilakukan di bulan Februari. Lalu
pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri itu menyarankan supaya di Mei seperti itu. Nah, implikasinya ini terhadap undang-undang pilkada, yaitu yang dimana di situ di poinnya dinyatakan bahwasannya pilkada dilaksanakan di bulan November. Nah, terkait itu apakah dari pilihan abang tadi itu di awal kita diskusi memilih format pemilu yang disarankan MK itu format yang ketiga, yaitu di mana pemilihan itu dari mulai pemilihan anggota, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, baru DPRD kabupaten kota, provinsi, gubernur dan wali kota dan wakil wali kota itu diselenggarakan bersama-sama. Nah, apabila itu rezim dua rezim dari penyelenggara pemilu atau pemilu ini dilaksanakan, berarti kita harus merubah ya bang. Kita harus menerbitkan atau membuat, atau pemerintah harus membuat perpu atau melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Nah, konsekuensi logisnya mestinya seperti itu, karena memang termaktub dalam UU Pilkada dalam hal ini 10/2016 mengisyaratkan tentang pilkada itu dilaksanakan di 2024 di bulan November. Begitu juga kalau kita mengasumsikan keserentakan dengan pemilu legislatif dan pilpres yang masa jabatan presiden itu berakhir di 20 Oktober, begitu kan? Artinya kan sudah habis masa jabatan presiden, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Mungkin secara payung hukum akan ada perubahan yang tidak terlalu signifikan, karena itu hanya proses penanggalan aja, kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. Itu adalah poin pokoknya hari ini. Jadi ketika pemerintah dan DPR telah bersepakat akan melaksanakan opsi yang mana, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan terhadap payung hukumnya. Jadi prosesnya menurut saya ya, opsi mana dulu yang harus dipilih, kemudian setelah bersepakat terhadap opsi mana, kemudian langkah apa yang akan dilaksanakan terhadap payung hukumnya. Oke, saya nangkap berarti bang, itu masalah itu tadi mau direvisi atau di gimana, itu tergantung kembali lagi kepada kesepakatan ini kan, terhadap opsi mana nih sepakat kan gitu, penyelenggara pemilu, legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan yang namanya pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan legislatif di bawahnya. Oh, seperti itu. Jadi saya dapat simpulkan tadi abang bilang bahwasanya itu setelah mereka sepakat baru itu bicara langkah hukumnya gimana supaya memayungi produk kesepakatan ini. Oke bang. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung diskusi nih bang. Nah, saya tadi menangkap nih, kalau saya simpulkan dari format yang ditawarkan MK, abang lebih prefer kepada poin yang ketiga, serentakan keseluruhnya demi tujuan untuk tujuan bernegara terintegrasi. Visinya itu adalah visi negara, tidak ada lagi visi personal, ada opsi di luar dari format dari MK ini yang abang tawarkan, yaitu format di mana untuk meningkatkan kualitas demokrasi di luar indikator partisipasi, yaitu dengan melaksanakan pemilu di mana melaksanakan pemilu secara tertutup. Nah, agar kualitas wakil rakyat yang dihasilkan itu merupakan kualitas yang merit system, berdasarkan penilaian partai politik yang sesuai dengan platformnya. Lalu soal payung hukum itu tergantung kepada kesepakatannya dulu nih dari pemerintah dan legislatif dan penyelenggara. Itu saya simpulkan bang. Ada closing statement bang untuk acara kita hari ini ya, Bang Ari? Kalau dari saya ya, mari kita sama-sama ke depan berpikir dan melaksanakannya, bahwasannya pemilu itu bukan soal keterwakilan terhadap jumlah pemilih, tetapi keterwakilan terhadap perasaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri ke depannya. Jadi momen pemilihan itu hanya sebuah momen di mana kita mengamanahkan apa yang ingin kita capai ke depannya. Jadi proses pokoknya itu bukan saat
pemungutan atau kampanye, tapi proses pokoknya itu adalah saat calon-calon yang terpilih itu menyelenggarakan negara ini dengan sebaik-baik mungkin. Itulah demokrasi, kualitas demokrasi menurut saya. Ya, kualitas demokrasi yaitu tidak hanya berdasarkan partisipasi, tetapi gimana mewakili perasaan dan harapan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang Ari, terima kasih kepada para pemirsa sekalian. Kita sudah di akhir acara. Hari ini diskusi kita tentang pemilu dan kualitas demokrasi cukup menarik. Mungkin bisa diatur, nanti kita akan diskusi lebih lanjut Bang, karena lahirnya namanya Kopi Morning BM ini, ya. Kopi Morning Bang Maman, ya kan, dimana ini menjadi ruang, kan gitu, ruang dimana kita bisa saling bercerita, ya kan, dengan tagline antara aku, kamu, dan kita semua untuk Indonesia yang kita cintai ini. Jadi harapan-harapan yang kita ceritakan dari tadi ini, kita coba memberikan sumbangan pemikiran agar Indonesia ini melalui kualitas demokrasinya bisa membuat kesejahteraan masyarakat ini lebih baik ke depannya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu di series dari BM di ruang BM selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bang Ari.